Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu walaupun hanya sekedar melalui tatap maya ya. Pimpin doanya dulu. Baca mulai. Selesai. Ya, Rizky ya tidak hadir ya. Sakit ya? Iya Daniel, sakit. Ya, sakit. Oh iya. Berarti satu orang yang tidak hadir ya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai fungsi kuadrat. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat dengan tepat. Kemudian adapun tujuan dari pembelajaran kita ini kita bisa nantinya menghitung mungkin ketinggian sebuah air mancur ya, kemudian menghitung ketinggian bola yang melambung di atas, kemudian menghitung luas maksimum sebuah kubus dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam peta konsep. Adapun yang harus kita pelajari pada fungsi kuadrat ini yaitu yang pertama tabel fungsi kuadrat ini nanti yang akan kalian isi ya di LKPD. Kemudian setelah kalian mengisi tabel fungsi kuadrat, kalian akan membuat grafik fungsi kuadrat ya dari melalui titik-titik yang kita temui pada apersepsi. Nah, apersepsi coba si Zidan kamu bacakan apa itu materi prasyarat kita atau materi sebelumnya yang harus kita pelajari. Zidan, dibacakan materinya. Persepsi, persamaan linear. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan hanya memuat satu variabel. Fungsi adalah pemetaan setiap anggota himpunan domain ini daerah asal, kemudian kepada himpunan yang lain kodomain daerah kawan ya. Nah, di sini maksudnya fungsi di sini karena dia fungsi kuadrat, jadi nanti kita menemukan sebuah titik ya, titik X, Y. Nah, di mana X itu domainnya, kemudian Y itu kodomainnya. Nah, selanjutnya, nah nih, apakah yang dimaksud dengan fungsi kuadrat? Bagaimanakah fungsi kuadrat itu? Ya, lanjut. Nah, nih dalam kehidupan sehari-hari yang Ibu sebutkan tadi, misalnya kita mengukur ini karena dia melengkung ke bawah, berarti minimum ya, minimum sebuah apa namanya ini jembatan ya, jembatan atapnya jembatan ya, kelengkungannya. Kemudian ada juga di sini panah. Ya, orang memanah berarti ini kalau dia melengkung ke bawah itu terbuka ke bawah berarti menghitung tinggi maksimumnya. Nah, di sini ada air mancur juga. Air mancur berarti dia melengkung ke terbuka ke bawah ya. Sama seperti ini orang seperti melempar sebuah tolak peluru ya. Ini kita hitungnya juga nanti tinggi maksimumnya. Nah, di sini ada lagi kalau dia A lebih besar dari 0, nah maka dia tersenyum. Kemudian kalau dia A-nya kecil dari 0, ini dia bersedih. Artinya kalau dia A-nya lebih besar dari 0, dia terbuka ke atas. Kemudian kalau A-nya kecil dari 0, dia terbuka ke bawah. Nah, sekarang
Mari kita tonton video berikut ini. LKPD-nya, Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menyelesaikan LKPD. Sambil kalian kerjakan itu LKPD-nya, ya, dan berdiskusi ya, berdiskusi. Nah, ini sambil dibuka LKPD-nya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama dulu kamu isi nama kelompok kamu, ya, ada berapa? Misalnya ada 3 orang, isi 3 orang di sini, ya, tulis namanya. Kemudian di sini judul kegiatan kita menentukan nilai-nilai suatu fungsi kuadrat pada tabel dan koordinat kartesius. Selanjutnya, tujuan ini kelihatan kan sama kalian? Kelihatan? Ada gambarnya? Ada. Oh, lanjut. Tujuan pembelajaran kita seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya, ada 7. Nah, di sini udah disediakan ya alat dan bahannya, yaitu pulpen, pensil, penghapus, penggaris, dan spidol warna, kemudian buku kotak-kotak atau LKPD. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit ya dari sekarang. Nah, sambil kalian kerjakan, sambil Ibu jelaskan langkah-langkahnya. Nah, materi kita ini bentuk umumnya ya. AX pangkat 2 tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian X, Y anggota bilangan real. Atau bisa juga fungsi kuadrat itu ditulis dengan fx sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, ini dia soal yang pertama. Menggambar grafik fungsi dengan Y sama dengan AX pangkat 2. Gambarlah grafik fungsi berikut. Nah, A, Y sama dengan X pangkat 2. Kemudian yang B-nya, Y sama dengan min X pangkat 2. Nah, di sini ada tabelnya. Ada sebuah tabel. Ini untuk Y sama dengan titik-titik pangkat 2. Karena soalnya Y sama dengan X pangkat 2, berarti X-nya kita ganti dengan negatif 3. Ya. Nah, negatif 3 pangkat 2, kemudian negatif 2 pangkat 2, dan seterusnya sampai di sini kalian isi. Berapa hasilnya negatif 3 pangkat 2, kalian tulis di titik-titik sebelahnya, disama dengan. Ya. Lanjutkan dengan yang B. Kan berarti tadi arahkan ke sebelah kanan, terus 3 langkah, kemudian arahkan ke atas sebanyak 9 langkah ya, dan begitu seterusnya ya. Udah? Kelompok Zara udah siap? Sudah, Bu. Ya. Coba Zara, kelompok kamu presentasikan, bacakan jawabannya dan tunjukkan bentuk grafiknya seperti apa. Ya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 yang terdiri dari Khadijah Zara dan Heldayanti. 1. Menentukan nilai-nilai dari fungsi kuadrat yang ada. A. Fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2. Jika X negatif 3, maka Y adalah 9. Jika X negatif 2, maka Y adalah 4. Jika X negatif 1, maka Y adalah 1. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 0. Jika X1, maka Y-nya adalah 1. Jika X2, maka Y-nya 4. Jika X3, maka Y-nya 9. B. Fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X pangkat 2. Jika X negatif 3, maka Y adalah negatif 9. Jika X negatif 2, maka Y adalah negatif 4. Jika X negatif 1, maka Y adalah negatif 1. Jika X-nya 0, maka Y adalah negatif 0. Jika X-nya 1, maka Y adalah negatif 1. Jika X-nya 2, maka Y adalah negatif 4. Jika X-nya 3, maka Y adalah negatif 9. Ini adalah hasil gambarnya. Siapa? Kelompok Bayu yang mau bertanya? Iya. Bayu? Ada, Bu.
Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 ingin bertanya mengapa hasil dari kelompok kami 6, sedangkan di kelompok 1 hasilnya negatif 12. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi pertanyaan dari kelompok Bayu? Ibu silakan. Ya, lanjut Elda. Ya, kamu jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu. Karena soal Y sama dengan negatif X2 tambah 2X tambah 3, dimasukkan angka negatif 3. X negatif 3 pangkat 2 tambah 2 negatif 3 tambah 3. Selanjutnya negatif 9 tambah negatif 9 tambah negatif 6 tambah 3. Selanjutnya negatif 15 tambah 3. Hasilnya negatif 12. Ini dia. Ya. Tadi Y-nya sama dengan X pangkat 2. Kalau X-nya negatif 3, ya itu kita ganti X-nya dengan negatif 3. Negatif 3 pangkat 2. Itu negatif kali negatif hasilnya apa? Hasilnya positif ya. Itu positif 9. Sehingga titiknya negatif X-nya negatif 3. Kemudian Y-nya 9. Jadinya negatif 3,9. Kemudian negatif 2, pangkat 2 itu hasilnya 4. Jadi titiknya negatif 2,4. Kemudian negatif 3,9. Nah, di sini berarti arahkan ke kanan 3, ke atas 9. Sehingga titiknya membentuk seperti kurva yang terbuka ke atas. Nah, di sini Ibu tekankan sekali lagi, kalau A-nya nih ya, A itu yang berada di depan X. Kalau A-nya itu lebih dari 0, itu maka kurvanya terbuka ke atas. Ya. Tak ada, Bu. Tak ada. Berarti cukup jelas ya. Nah, sekarang coba si Rapi. Mana Rapi? Nah, kamu simpulkan apa kegiatan kita pada hari ini? Apa itu bentuk umum dari fungsi kuadrat? Bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, bentuk umumnya Y sama dengan atau Fx sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Ya, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini jika A-nya terbuka ke atas, itu A-nya lebih dari 0. Kemudian jika A-nya terbuka ke bawah, grafiknya terbuka ke bawah, maka A-nya kurang dari 0. Ya. Kemudian untuk materi kita selanjutnya, itu kalian pelajari mengenai nilai optimum dan minimum. Nah, tolong dipelajari di rumah, dibaca-baca untuk pertemuan kita selanjutnya. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.